Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa yang ada di KD 3.9, yaitu menganalisis asam, basa, dan garam. 4.9. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang dapat melepaskan ion H+. Ion ini adalah sekelompok atom yang bermuatan listrik. Ion ini ada dua, ada ion positif atau disebut dengan kation, ada ion negatif disebut juga dengan anion. Asam dapat bereaksi dengan berbagai bahan seperti logam, marmer, dan keramik. Reaksi antara asam dengan logam itu bersifat korosif. Jadi korosif ini dapat menyebabkan perkaratan pada logam. Contoh asam ini ada asam asetat untuk larutan cuka, askorbat, jeruk, tomat, sayuran, asam sitrat pada jeruk, asam karbonat, minuman berkarbonasi, contohnya pada minuman soft drink, asam klorida pada asam lambung, asam nitrat pada TNT dan pupuk, asam fosfat pada pupuk, asam tartrat anggur, asam malat pada apel, dan asam benzoat pada bahan pengawet makanan. Jenis asam ini ada dua, ada asam organik dan anorganik. Kalau asam organik ini berarti asamnya asam lemah, bersifat korosif, dan banyak terdapat di alam. Contohnya ini ada jeruk, anggur, apel, dan tomat, dan bahan yang lain. Untuk asam anorganik ini bersifat asam kuat dan korosif. Untuk asam tadi yang melepaskan ion H+. Kalau basa ini yang melepaskan ion OH-. Basa itu biasanya berbentuk kristal padat dan bersifat kaustik. Contoh basa di sini ada aluminium hidroksida pada obat mah dan deodoran, kalsium hidroksida pada plester, magnesium hidroksida pada antasid, natrium hidroksida pada sabun dan deterjen. Perbedaan asam dan basa. Asam bersifat korosif, basa bersifat kaustik. Nah, asam ini menghasilkan H2 jika bereaksi dengan logam. Kalau basa ini terasa licin di tangan. Untuk rasa, asam itu masam, sedangkan basa rasanya adalah pahit. Untuk asam ini mengubah lakmus menjadi merah. Untuk basa mengubah lakmus menjadi warna biru. Nah, asam ini melepaskan ion H+, untuk basa itu melepaskan ion OH-. Selanjutnya ini adalah garam. Reaksi antara asam dengan basa disebut juga dengan reaksi penggaraman karena membentuk senyawa garam. Ini ya, asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Contoh dari garam di sini ada natrium klorida atau garam dapur, kalsium karbonat untuk bahan cat, kalium nitrat untuk bahan pupuk, kalium karbonat untuk sabun, natrium fosfat untuk deterjen, dan amonium klorida untuk baterai. Identifikasi asam, basa, dan garam ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator. Indikator ini adalah zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, dan garam. Nah, indikator ini ada indikator asam dan basa. Nah, indikator dari asam dan basa ini menggunakan kertas lakmus dan larutan indikator atau indikator alami. Nah, yang pertama untuk identifikasi yaitu dengan kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, untuk kertas lakmus yang berwarna merah, misalkan ada dicelupkan ke dalam larutan asam, nanti jika lakmusnya merah, dia akan tetap berwarna merah. Jika lakmusnya biru dicelupkan ke dalam larutan asam,
nanti dia akan berubah menjadi berwarna merah. Jadi intinya untuk kertas lakmus merah ini untuk asam itu akan mengubah kertas lakmus menjadi warna merah. Sedangkan untuk basa itu akan mengubah kertas lakmus menjadi warna biru. Misalkan awalnya kertas lakmusnya merah, setelah ditetesi basa dia akan berwarna biru. Kalau awal kertas lakmusnya biru, setelah ditetesi basa dia akan tetap berwarna biru untuk basa. Jadi tadi kesimpulannya ya, untuk yang larutan asam itu mengubah kertas lakmus menjadi merah. Untuk yang larutan basa itu mengubah kertas lakmus menjadi biru. Untuk indikator alami ini bisa menggunakan kulit manggis, kol ungu, kunyit, daun sepatu, bunga sepatu, dan bahan alami yang lain. Nanti bahan-bahan ini ditumbuk, kemudian diambil ekstraknya dan digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Untuk penentuan skala keasaman dan kebasaan itu dapat diketahui dari nyala lampu. Jika nyala lampunya redup, berarti dia termasuk asam lemah ataupun basa lemah. Jika nyala lampunya terang, berarti dia termasuk basa kuat atau asam kuat. Selanjutnya, derajat keasaman dan kebasaan, pH dan pOH. Nah, pH ini ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Jika pH-nya kurang dari 7, berarti 0 sampai kurang dari 7 berarti bersifat asam. Nah, jika pH-nya sama dengan 7, berarti dia bersifat netral. Jika pH-nya lebih dari 7 sampai 14, berarti dia bersifat basa. Kalau pH-nya semakin besar, berarti dia bersifat semakin basa. Kalau pH-nya semakin kecil, misal 1, itu berarti dia semakin asam. Menentukan pH suatu larutan. Nah, ini bisa digunakan indikator universal yaitu kertas dan larutan, indikator stick, larutan indikator, ini ada metil jingga dan phenolphthalein atau PP dan pH meter. Ini untuk contoh indikator universal. Ini nanti ada larutan asam atau basa, kemudian kertasnya tinggal kita celupkan. Untuk pH meter, ini pH meter itu jadi alatnya nanti kita celupkan ke dalam larutan asam dan basa, kemudian nanti angka dari pH-nya itu akan muncul pada pH meter. Dan pH meter dari beberapa alat ukur ini, pH meter ini yang paling akurat. Karena nanti pH meter ini bisa mengukur misalkan 1,25. Jadi ini yang paling akurat untuk mengukur pH suatu larutan. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat-sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.